Teman-teman, pernah nggak kalian merasa baru saja memahami satu isu, tiba-tiba ceritanya sudah berubah lagi? Baru saja satu narasi terasa kuat banget, tiba-tiba muncul tokoh baru, sudut pandang baru, bahkan tuduhan baru yang bikin semuanya terasa seperti direset ulang gitu. Nah, itulah yang sedang terjadi pada polemik ijazah Pak Jokowi. Sebuah kasus yang bukan cuma soal benar atau salah menurut pribadi saya, tapi juga soal bagaimana narasi bisa berubah begitu cepat di ruang publik. Kalau kita tarik ke belakang sedikit teman-teman, isu ijazah ini sebenarnya sudah berulang kali muncul, kemudian tenggelam, lalu muncul lagi dengan bentuk yang berbeda. Tapi belakangan ini intensitasnya mulai meningkat. Dan yang menarik itu bukan cuma isi tuduhannya, melainkan juga bagaimana arah pembicaraan publik bisa berubah dalam waktu yang sangat singkat. Awalnya fokus kita kan tertuju pada dugaan keaslian dokumen. Lalu muncul figur-figur yang mencoba untuk kemudian membuktikan sesuatu, membawa dokumen, melakukan analisis, dan menyampaikan klaim. Sampai di sini kita masih mencoba untuk mengikuti alur. Siapa yang benar, siapa yang salah, dan apa faktanya. Namun kemudian muncul perkembangan baru yang cukup mengejutkan. Saya rangkum saja, misalnya yaitu dimulai kabar tentang Rismon yang kemudian mengajukan dan akhirnya mendapatkan restoratif justice. Di sini arah narasi itu mulai bergeser. Dari yang tadinya fokus pada pembuktian dokumen, tiba-tiba bergeser ke proses hukum, penyelesaian damai, dan motif di balik langkah tersebut. Banyak orang mulai bertanya-tanya, saya kira juga kalian, kenapa tiba-tiba damai? Apakah ini berarti tuduhan sebelumnya sudah tidak kuat? Atau justru ada tekanan tertentu? Pertanyaan-pertanyaan ini itu mulai menggeser perhatian dari apakah ijazah itu asli menjadi apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Nah, belum selesai publik mencerna hal tersebut, muncul lagi potongan video yang menyeret nama lain, yaitu Pak Yusuf Kalla. Teman-teman sudah pasti tahu. Dalam video yang tidak diketahui secara pasti asal-usulnya tersebut, Rismon diduga menyampaikan pernyataan yang mengaitkan sosok Pak Yusuf Kalla dengan gerakan isu ijazah palsu ini. Nah, di titik ini narasi kembali berubah, teman-teman. Berubahnya sangat drastis. Dari yang tadinya soal dokumen, lalu soal penyelesaian hukum, kini melebar menjadi dugaan adanya aktor politik di balik isu tersebut. Walaupun sebenarnya dugaan siapa dalam dibalik gerakan kasus ijazah palsu ini sudah lama muncul. Ini bukan lagi sekedar soal ijazah, tapi sudah masuk ke wilayah spekulasi politik dan konflik kepentingan. Perubahan ini sangat signifikan karena begitu nama besar disebut, fokus masyarakat kan ya langsung bergeser. Nah, orang-orang mulai memperdebatkan apakah benar ada keterlibatan tokoh politik lain. Apakah ini bagian dari strategi tertentu atau hanya interpretasi yang dilebih-lebihkan? Di sini kita bisa melihat bagaimana satu elemen baru dalam hal ini sebuah video bisa mengubah arah pembicaraan secara total. Bahkan bagi sebagian orang, teman-teman, isu ijazah itu sendiri kan jadi nomor 2. Yang lebih menarik pada akhirnya justru siapa yang bermain di balik isu tersebut. Lalu belum juga narasi itu stabil, muncul lagi sosok yang disebut-sebut sebagai topi merah. Figur ini tiba-tiba hadir, tiba-tiba muncul dan membawa klaim baru seolah-olah sedang membongkar fakta serta membantah dokumen ijazah yang sebelumnya beredar atau disodorkan oleh pihak lain. Sekali lagi arah narasi kemudian berubah, teman-teman. Dari yang tadinya membahas siapa di balik isu, kini kembali lagi ke soal teknis dokumen, tapi dengan perspektif yang berbeda. Topi merah menjadi pusat perhatian baru dengan analisis, dengan klaim dan interpretasi yang membuat netizen kembali mempertanyakan apa yang sebenarnya valid. Ini pertanyaannya gitu ya, sampai sekarang belum terjawab. Menariknya kehadiran topi merah ini tidak hanya menambah informasi, tapi juga menambah kebingungan kita sebagai masyarakat. Karena setiap pihak seolah membawa versi masing-masing gitu ya, dengan data yang diklaim valid. Publik akhirnya berada di posisi yang sulit. Harus memilih percaya pada siapa, atau justru menjadi skeptis terhadap semuanya. Disinilah kita mulai melihat pola yang lebih besar.
bahwa perubahan narasi bukan sekedar kebetulan, tapi ya bisa jadi bagian dari dinamika informasi di era digital dan mungkin juga sengaja dibentuk. Dan puncaknya ya baru-baru ini narasi kembali berubah ketika muncul kabar bahwa topi merah justru berada dalam posisi yang tidak aman. Katanya ya, ada somasi dari beberapa pihak, ada tekanan, bahkan disebut-sebut sedang dalam bahaya. Ini membuat cerita bergeser lagi. Dari yang tadinya topi merah adalah pembawa fakta baru, kini berubah menjadi pihak yang terancam. Perhatian masyarakat pun kembali bergeser, teman-teman. Kali ini ke aspek hukum dan keselamatan individu. Langkah topi merah yang kemudian mempercayakan urusan ini kepada pengacara semakin menguatkan pergeseran narasi ini. Narasi yang tadinya berkutat pada keaslian dokumen kini berubah menjadi drama hukum. Siapa yang disomasi, siapa yang melawan, siapa yang membuat analisis tandingan, siapa yang membela diri. Dan lagi-lagi inti awalnya yaitu soal ijazah seolah terdorong ke belakang. Kalau kita lihat secara keseluruhan, perubahan narasi ini terjadi memang sangat cepat gitu ya. Bahkan dalam hitungan hari atau minggu saja. Dan ini bukan sesuatu yang terjadi tanpa sebab. Ada beberapa faktor yang bisa menjelaskan kenapa hal seperti ini itu bisa terjadi. Pertama, kita hidup di era di mana informasi bergerak juga sangat cepat. Satu video, satu pernyataan, atau satu dokumen itu bisa langsung viral dan mengubah arah pembicaraan publik. Yang kedua, adanya banyak aktor dengan kepentingan yang berbeda. Setiap pihak mungkin punya tujuan masing-masing, entah itu membela diri lah, menyerang pihak lain, atau membentuk opini publik. Nah, ketika semua pihak ini berbicara secara bersamaan, narasi yang terbentuk itu jadi sangat dinamis dan mudah berubah. Artinya kemudian tidak ada satu sumber kebenaran yang benar-benar dominan. Kemudian yang ketiga, peran media sosial yang mempercepat sekaligus memperkeruh situasi. Algoritma cenderung mendorong konten yang sensasional, yang memicu emosi atau kontroversial. Akibatnya apa? Ya, akibatnya narasi yang paling ramai itu belum tentu yang paling akurat. Dan ketika satu narasi mulai meredup, algoritma dengan cepat menggantikannya dengan narasi baru yang lebih menarik perhatian audiens. Kemudian yang keempat, adanya fragmentasi informasi. Orang tidak lagi mendapatkan informasi dari satu sumber, tapi dari banyak sumber yang menggunakan sudut pandang yang berbeda. Ini yang kemudian membuat setiap orang bisa punya kebenaran versi masing-masing. Ketika versi ini bertabrakan, yang terjadi kan ya bukan klarifikasi gitu, tapi justru kebingungan yang semakin dalam, semakin kompleks. Nah, dalam konteks kasus ijazah, misalnya, semua faktor tersebut itu terlihat sangat jelas. Setiap perkembangan baru itu langsung menggeser fokus. Dari dokumen ke proses hukum misalnya, dari proses hukum ke dugaan aktor politik, dari aktor politik ke analisis teknis, lalu ke ancaman dan somasi. Ini seperti sebuah cerita yang terus ditulis ulang dengan bab-bab baru yang selalu menggantikan bab sebelumnya. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini berarti ada sesuatu yang disembunyikan? Atau justru ini adalah konsekuensi alami dari dunia informasi yang terlalu cepat? Jawabannya mungkin tidak sesederhana hitam dan putih, teman-teman. Bisa jadi sebagian perubahan narasi memang dipicu oleh fakta baru. Tapi di sisi yang lain tidak menutup kemungkinan juga bahwa perubahan tersebut juga dipengaruhi oleh framing, interpretasi, dan kepentingan-kepentingan tertentu yang bermain. Yang jelas sebagai penonton atau masyarakat, kita perlu ya tentu saja dan wajib hukumnya lebih kritis dalam menyikapi hal seperti ini. Jangan terlalu cepat percaya pada satu narasi, apalagi jika narasi tersebut itu terus berubah. Perhatikan sumbernya, perhatikan konteksnya, dan yang paling penting adalah sadari bahwa tidak semua yang viral itu akurat, tidak semua yang viral itu benar. Kasus ini juga menjadi semacam pelajaran penting buat kita tentang bagaimana opini publik bisa dibentuk dan kemudian diubah dengan sangat cepat. Hari ini kita yakin pada satu hal, besok bisa berubah total karena muncul informasi baru. Dan dalam situasi seperti ini, yang paling berbahaya itu bukan hanya informasi yang salah,
tapi juga kelelahan informasi, di mana orang akhirnya tidak peduli lagi karena terlalu banyak versi yang beredar. Jadi, kalau kalian merasa bingung dengan perubahan narasi yang begitu cepat dalam kasus ini, teman-teman, kalian tidak sendirian gitu ya. Banyak juga yang mengalami hal seperti itu. Justru kebingungan itu adalah tanda bahwa kita sedang berada di tengah arus informasi yang sangat deras, obesitas informasi. Yang bisa kita lakukan adalah tetap tenang, tetap kritis, dan tidak terbawa arus terlalu jauh. Dan pada akhirnya mungkin yang paling penting itu bukan siapa yang paling cepat berbicara, paling keras bersuara, tapi siapa yang benar-benar bisa membuktikan dengan jelas dan konsisten. Karena dalam dunia yang penuh dengan perubahan narasi seperti sekarang, seperti yang kita alami sehari-hari, konsistensi adalah hal yang paling langka dan justru paling berharga. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa kita bahas di video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Latifisme agar tidak ketinggalan kajian-kajian atau analisis-analisis politik menarik lainnya yang berkembang atau terjadi di negara kita Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you in the next video.